Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Pesawat sederhana. Ketika sudah belajar usaha itu kita membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat itu pesawat ya. Pesawat sederhana itu bukan pesawat yang sederhana tuh bukan burung bikin burung-burungan atau misalnya bikin pesawat-pesawatan itu enggak gitu. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat bantu untuk meringankan usaha. Untuk meringankan usaha itu butuh pesawat sederhana. Kalau secara real pesawat sederhana itu ya ada skop, gunting, itu alat-alat yang membantu meringankan usaha. Kalau secara real ketika kita terlalu berat misalnya mengangkat beban, biasanya orang-orang itu menggunakan sebuah papan yang terus nanti diberikan sebuah bantalan gitu ya. Terus nanti buat ngangkat. Nah itu pesawat sederhana. Adapun yang sudah canggih menggunakan eskavator tuh. Bego. Nah, bego itu eskavator, itu namanya pesawat sederhana. Nah, kita akan mengenal berbagai jenis pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana, yaitu ada tuas, ada bidang miring, ada katrol, dan juga ada roda berporos. Tentunya tidak susah untuk memahami pesawat sederhana. Mungkin hanya perhitungannya nanti yang kalian harus pahami secara lebih detail. Nah, untuk pesawat sederhana ini, yang pertama kita bahas tuas nih. Tuas itu paling gampang menghafal tuas adalah tuas itu jungkat-jungkit. Oke. Tuas jungkat-jungkit. Tahu kan jungkat-jungkit? Yang main anak-anak TK tuh. Nah, itu tuas. Prinsipnya yang ada beban, ada titik tumpu, ada di sini adalah gaya atau dinamakan biasanya kuasa. Dia bilangnya biasanya kuasa itu gaya. Gaya itu kuasa. Beban, tumpu sama kuasa atau gaya. Jadi kita harus pahami dulu. Itu ada 3 yaitu beban, tumpu, dan kuasa. Nah, tuas itu komponennya cuma 3. Beban, tumpu, kuasa. Oke. Jenisnya ada 3. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama itu jungkat-jungkit. Beban, tumpu, kuasa. Jenis yang kedua itu kan digeser nih. Beban, tumpu, sama kuasa nih. Nah, sekarang untuk yang ketiga ditukar. Tukar apanya? Tukar antara kuasa dan beban. Ya. Jadi kuasa beban juga itu jadi tuas jenis ketiga. Beban, kuasa, dan tumpu. Dia ada 3. 1 tadi adalah beban, tumpu, kuasa. Terus yang kedua adalah kuasa, beban, tumpu. Yang ketiga adalah beban, kuasa, titik tumpu. Titik tumpu. Ada 3 jenis. Untuk contohnya, Mr. Klik gak akan kasih contohnya apa, kalian tulis di kolom komentar. Kalau mau cari tahu, kalian cari tahu sendiri deh. Browsing deh, ada 3 jenis. Tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Kalian cari tuh contohnya masing-masing. Itu tentang tuas. Yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring itu biasanya digunakan untuk memindahkan barang supaya lebih mudah. Jadi kalau biasanya menaikkan barang ke truk tuh. Truk, terus ini ada bidang miring, terus ini mendorongnya. Nah, seperti ini, itu akan lebih mudah untuk menaikkan barang daripada harus mengangkat langsung. Prinsip yang harus diketahui itu hanyalah gini nih. Lintasannya semakin panjang, itu gayanya akan semakin kecil. Jadi, semakin panjang kan semakin landai nih. Gaya untuk dorongnya semakin kecil. Kalau misalnya papannya semakin pendek, dia akan jadinya semakin curam, itu akan berat. Gayanya akan butuh lebih besar. Itu bidang miring. Nah, kalau contohnya bidang miring banyak nih. Itu untuk menaikkan beban. Atau ada skrup juga bidang miring. Skrup itu ada bidang miringnya. Dan jalan biasanya. Jalan tuh yang tadinya naik dibuat berkelok-kelok tuh. Itu supaya mengurangi gaya untuk mendorong bebannya. Nah, yang ketiga adalah katrol. Katrol itu dibagi menjadi 3 nih. Ada katrol tetap, ada katrol gerak, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu mempunyai nilai keuntungan mekanisnya adalah 1. Jadi sama sebenarnya katrol tetap itu seperti sumur tuh loh. Jadi tidak mengurangi bebannya, jadi sama. 1 kilo ditarik 1 kilo. Hanya dia adalah mengubah arahnya supaya lebih nyaman menggunakannya.
Coba kamu mengambil air dari sumur tuh langsung ini. Wah, bisa-bisa kita ketarik yang ke sumur kalau nggak kuat. Tapi beda menggunakan katrol tetap. Akan mempermudah. Capek ditahan. Tidak begitu berat. Karena arah gaya dan arah bebannya itu tidak sama gitu loh. Jadi gini, arah berat dan juga arah gayanya itu dia melewati sebuah katrol di situ. Sehingga kita akan merasa lebih nyaman menggunakan katrol tetap. Tapi keuntungan mekanisnya cuma satu. Apabila supaya lebih ringan, pasang katrol bergerak. Dengan katrol gerak, itu bebannya akan menjadi setengah. Kita cukup menggunakan setengah gaya. Misalnya nih 10 Newton. Gaya yang kita keluarkan cukup 5 Newton. Karena keuntungan mekanis katrol gerak itu adalah 2. Kalau tadi katrol tetap tuh 10 Newton, nariknya 10 Newton juga sama. Tapi dikasih katrol gerak 1, keuntungan mekanisnya itu 2. Sehingga gayanya adalah setengahnya. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk ini gabungan dari beberapa katrol. Fleksibel untuk menambahkan keuntungan mekanisnya itu berapa? Silahkan kalian cari nih, browsing berapa yang cocok untuk membuat sebuah rangkaian katrol supaya ringan. Apakah banyakin katrolnya atau semakin dikit katrolnya? Boleh komen di kolom komentar deh. Itu tentang katrol. Dan yang ketiga adalah roda berporos. Roda berporos itu mempermudah dorong karena dia akan mengurangi gesekan. Jadi ada tuas, bidang miring, katrol, dan juga ada roda berporos. Kalau jenisnya, tuas itu ada 3, tuas jenis 1, tuas jenis 2, tuas jenis 3, bidang miring cukup ada 1. Kalau katrol, ada katrol tetap, katrol gerak, dan katrol majemuk. Kalau roda berporos juga cukup ada 1. Itu adalah sekilas tentang pesawat sederhana. Bukan pesawat, tapi alat bantu yang meringankan usaha. Ya, itu adalah pesawat sederhana. Cek deh di rumah kalian pasti banyak pesawat sederhana, tapi tidak untuk terbang. Beda juga dengan mode pesawat, kan mode pesawat nggak buat terbang. Ya, nah di situ adalah beberapa tadi tentang pesawat sederhana. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Itu kan digeser nih, beban, tumpu, sama kuasa nih. Nah, sekarang untuk yang ketiga ditukar. Tuas jenis pertama itu jungkat-jungkit, beban, tumpu, kuasa. Jenis yang kedua